Bukan goslu. Kalau goslu berarti airnya digenangkan di tangan atau digayung kemudian dibasuh ke kepala. Nah itu tata cara secara fikih bukan goslu tapi mashu. Bahkan menurut Imam Syafi'i cukup mashu itu bisa di depan, bisa di belakang, bisa di atas, bisa di pinggir. Kalau secara Imam Maliki, kedua tangan dilebarkan, tarik ke belakang, setelah di belakang tarik ke depan. Itu secara Imam Maliki. Kalau kita mah di sini karena kebanyakannya madhab Syafi'i, maka cukup diusap saja. Yang wajibnya 1 kali, yang sunahnya 2 kali tambahnya. Itu secara bab fikih. Secara tasawufnya adalah bicaralah lagi dalam hati, ya Allah ampunilah atas kenakalan-kenakalan pikiranku yang selama ini mungkin jadi susahnya untuk belajar, kurangnya kepekaan, kurangnya insting, kurangnya feeling, kurangnya intuisi. Bisa jadi di dalam kepalanya sudah banyak kotoran. Makanya ketika wudhu itu pas ngusap kepala, maka di dalam batin minta ampun. Karena salah satu cara untuk mensucikan batin adalah dengan taubat. Dikoneksikan saja bahasanya oleh batin. Kepada siapa? Ya kepada Allah itu sendiri. Setelah masyhur minarosi barulah kalau membasuh telinga itu bukan termasuk rukunnya, tapi sunnah. Kalau membasuh telinga, kalau mau dibasuh monggo, kalau tidak pun juga tidak merusak kesahannya daripada wudhu. Yang terakhirnya adalah membasuh kaki. Kaki pun juga ada ukurannya sampai kedua mata kaki, namun tetap dengan keikhtiatannya para ulama dilebihkan 2 jari ke atas, jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Dan perhatikan juga kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku, jangan sampai terhalang datangnya air ke bawah kuku karena ada kotoran. Nanti kasihan kalau tidak terbasuh, seharusnya terkena oleh sifat air, malah yang di bawah kuku nggak terkena oleh sifat air. Kasihan batinnya nggak terbasuh. Ya. Kemudian secara bab tasawufnya sama juga di dalam batin, koneksikan, ya Allah ampunilah kenakalan-kenakalan daripada kakiku ini. Yang mungkin sebelumnya pernah itu, pernah ini, melakukan hal yang tidak wajar. Yang terakhirnya adalah tartib. Tartib itu adalah udwan ala udwin, mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Tidak bisa kalau wudhu daripada kaki dulu gitu kan, tidak bisa. Beda dengan mandi besar. Kalau mandi besar maka karena rukunnya anggotanya hanya 1 sekujur tubuh, bisa aja dari kaki kalau mandi besar. Kalau wudhu maka enggak, karena ada yang namanya tartib. Setelah beres wudhu barulah sholat. Sholat tetap harus ada ilmunya juga, ada syaratnya, ada rukunnya. Karena bagaimana batiniah kita bisa tersucikan kalau secara dohiriahnya tidak ditata, ya. Pas sedang menatanya pun juga harus diilmui. Syarat sah sholat diantaranya pertama sudah harus masuk waktu, yang keduanya sudah mukalaf. Mukalaf itu apa? Muslim balik dan berakal. Yang ketiganya harus suci, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Karena di sholat itu ada tempat berkoneksinya batininya kepada batin robani, atau yang disebutnya mi'rajul mu'minin. Ya. Bagaimana batiniah ke batin robaninya terkoneksi kalau batiniah dan doiriahnya tidak ditata?
Rukun kolbi dulu ada satu, yakni niat. Kenapa rukun kolbi kok satu? Karena berurusannya dengan tauhid. Dikembalikan ke yang ahad. Niat sholat karena Allah, terus dikaitkan sholatnya sholat apa? Namun zaman sekarang ini banyak pertanyaan, terus gimana niatnya? Apakah muktaronan dipilihi atau qasdu pilih? Beda. Kalau muktaronan dipilihi berbarengan dengan tangan diangkat, mulut mengucap Allahu Akbar, niat di dalam hati, itu muktaronan dipilih. Ada niat qasdu pilih. Kalau qasdu pilih, niat sejak sholat, sebelum sholat diucapkannya. Mau pilih yang mana? Kebiasaannya ya monggo. Yang kedua, mau yang kedua-duanya mau yang muktaronan dipilih monggo, mau qasdu pilih sebelum sholat juga monggo. Kalau yang qasdu pilih sejak niatnya sebelum Allahu Akbar, berarti pas Allahu Akbarnya fokus menerima keagungan Allah yang pada saat itu sedang mentakdirkan tangan kita bisa diangkat, mulut kita sedang digerakkan, fokus kepada keakbarannya. Jadi satu kalau rukun kolbi. Yang keduanya rukun fi'li. Rukun qauli dulu ya, yang sedikit. Kalau rukun qauli pertama membacakan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram. Karena yang namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pertamanya mengucapkan Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar termasuk rukun qauli, maka harus terdengar oleh diri kita sendiri. Jangan sampai di dalam hati. Karena itu termasuk rukun qauli. Rukun itu yang harus ada qauli dalam pembicaraan. Yang keduanya adalah membaca Fatihah. Karena Fatihah termasuk rukun qauli, maka harus diulmin juga. Makanya sampai Syekh An-Nawawi Al-Bantani hati-hati tentang bacaan Fatihah, sampai beliau mendeteksi tentang bab tasdidnya harus dikuasai. Coba kita surat Al-Fatihah tasdidnya ada berapa? Ada 7 ya. Berarti harus ditambahkan baru 7 ya. Karena semuanya ada 14 kan. Karena kenapa? Ketika lepas tasdidnya atau hilang tasdidnya seperti Iyyaka na'budu, hilang tasdidnya. Iyyaka na'budu. Kalau pakai tasdid Iyyaka na'budu apa sih? Hanya kepada Engkau kami menyembah atau mengabdikan. Tapi ketika hilang tasdidnya, Iyyaka na'budu, hanya kepada matahari kami menyembah. Kan ya. Jadi harus benar-benar diilmuin Fatihahnya. Apalagi zaman sekarang ya banyak, tinggal dipelajari aja di YouTube ya, tata cara baca Fatihah dengan benar. Ya, minimal 5 menit kita buka YouTube gitu ya. Untuk supaya Fatihahnya selaras dengan ilmu tajwidnya, karena Fatihah itu termasuk rukun qauli, rukun pembacaan yang harus ada dan benar. Terutama bab makhraj hurufnya, tasdidnya. Kalau mau wasol, tata cara wasol. Kalau mau wakof, tata cara wakof. Jangan sampai ada wasol tapi akhir ayatnya malah dimatikan. Itu enggak sesuai. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu selaras enggak dengan ilmunya? Tidak. Kalau mau dilanjut atau diwasol, maka akhir ayatnya harus dimunculkan harokatnya seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal, dan sampai waladul. Nah itu kalau mau diwasol. Nah, yang kedua tadi Fatihah. Yang ketiganya adalah membaca tasyahud atau tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah.
Apalagi itu tahiyat. Tadi Fatihah itu sebagai kunci intunya Al-Quran. Ya. Sekarang tahiyat. Tahiyat ini percakapannya Nabiullah Muhammad SAW dengan Allah ketika Mi'raj. Kan berawal daripada ucapan Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, segala pujian, segala keberkahan aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat Engkau ya Muhammad. Setelah Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan jawaban daripada Allah berbentuk keselamatan, Rasulullah tidak jumawa, tapi langsung beliau menyatakan ucapan kalimatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan buat abdi-abdi Engkau yang saleh. Jadi kita ini selalu didoakan oleh orang-orang yang sedang sholat. Buktinya kita selalu membacakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Berarti pada intinya sesama umat muslim itu saling mendoakan di dalam sholat. Setelah itu barulah saking terkagum-kagumnya percakapan Allah dengan Muhammad, maka semua para malaikat menyaksikan dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang wajibnya. Kalau tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang disebut sholawat yang masuk dalam kategori rukun di dalam sholat. Yang terakhirnya adalah salam. Namun tadi sholawat kalau kita mah sudah terbiasanya, kalau di kalangan Nahdiyin sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, itu lebih bagus ya. Ada panjangannya kepada Nabi Ibrahim. Kenapa dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid ya. Makanya di langit yang ketujuh adalah makomnya makom Nabi Ibrahim. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Maka di salawat Ibrahimiyah kita mengkoneksikan batin kepada yang namanya hakikatnya, ruhnya Nabi Ibrahim yang sudah mendapatkan gelar sebagai Habibullah, Khalilullah. Kemudian yang terakhir adalah salam, mengucapkan salam. Nah, ini selalu menjadikan pertanyaan, memberikan keselamatan kepada siapa kita? Sementara di situ tidak ada yang menjawab, gitu kan? Kan ketika kita mengeluarkan salam atau mengucapkan salam wajib dijawab. Namun salah satu salam yang tidak wajib dijawab diantaranya mengucapkan salam ketika sedang sholat. Begitupun ya ketika ke kuburannya. Ketika ke kuburan, assalamualaikum ya alal kubur. Ada yang menjawab enggak? Nah, kalau ada yang menjawab mungkin pada takut. Jadi dalam arti salam di situ adalah setiap ucapan yang kita hembuskan atau yang kita ucapkan dari mulut, atau kalau misalnya di dalam mulutnya penuh dengan ketulusan, maka afirmasi daripada karbon dioksida yang kita hembuskan itu merupakan sebuah energi yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan setiap berkata itu kan ada nafas atau disebutnya karbon dioksida. Nah, di karbon dioksida ini ketika kita punya alat untuk mendeteksi, ini betapa indahnya untuk menetralisir data-data yang sedang semrawut, gitu kan. Makanya maksud assalamualaikum di situ jelas untuk menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada apapun benda-benda, baik udara, tanaman, atau napas-napas atau jiwa-jiwa yang lain.
Sudahlah beres dengan salat. Rukun qauli. Tinggal terakhir rukun fi'li. Rukun fi'li pertama berdiri bagi yang mampu. Fungsinya berdiri adalah olahraga. Supaya apa? Supaya tulang punggung kita adalah selaras. Karena pusat keikhlasan itu ada di tulang punggung. Kalau di tulang punggungnya tidak betul, perjalanan sirkulasi batiniahnya susah untuk menyentuh kepada yang namanya keikhlasan. Terus gimana pas mengacungkan atau mengangkat kedua belah tangan itu masuk sunnah. Gak usah dipermasalahkan. Kalaupun mau diangkat mau kagak ya, kalau sesuaikan dengan kebiasaannya saja. Setelah berdiri adalah ruku. Nah, di dalam ruku ada rukun fi'li juga yang disebutnya tumanina. Tumanina itu berhenti sejenak sekira mengucapkan lafaz subhanallah. Kalau misalnya baru aja ruku, sudah ruku tidak ada sedikit pun langsung i'tidal, maka tidak sah sholatnya secara fikih. Makanya harus berhenti dulu sejenak ruku itu sekira minimal mengucapkan ucapan subhanallah. Karena tumanina termasuk daripada rukun fi'li. Apa fungsinya ruku? Adalah untuk menyeimbangkan ya, darah yang mengalir di punggung kepada terminal yang ada di cungcurungan. Cungcurungan pada tahu di sini kan? Tulang apa? Tulang ekor. Nah, jadi fungsinya ruku itu untuk menyeimbangkan sirkulasi darah daripada mulai leher sampai dengan ke tulang ekor. Jadi luar biasa gerakan sholat itu mempunyai keuntungannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah i'tidal. Terus kenapa itu ada yang namanya takbir intikal di setiap perpindahan rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain? Ada yang namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Itu fungsinya buat apa? Supaya sinkron peredaran darah yang mengalir dari tangan ke badan. Jadi jelas ya olahraganya ya, jelas kan? Jadi nanti mah sholatnya bukan ranah kewajiban lagi, tapi kebutuhan gitu ya. Setelah kebutuhannya tercukupi, sholatnya masuk ke makom syukur. Selanjutnya ada yang namanya sujud. Sujud apalagi banyak sekali hikmahnya. Di antaranya untuk mengikis sifat-sifat yang tidak baik. Kalau secara subistik atau secara tasawuf, untuk menetralisir yang disebut akal ghairiji. Akal ghairiji itu apa? Akal kehewanan. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau ada yang merusak ya menjaga, kalau bisa menjaga, kalau tidak bisa menjaga ya kabur. Itulah sifat hewan. Ketika sedang sujud nah ternetralisir ya. Kemudian akal azlibinya, akal nazorinya, akal amalinya ternetralisir ya, terorganisir oleh sujud itu sendiri ya. Makanya ada salah satu dokter dari namanya Dr. Fidelma dari STN Luar Universitas. Beliau yang asalnya agamanya nonis gitu kan. Ketika beliau berhasil mendeteksi tentang manfaat sujud, langsung disebut dia login gitu. Karena banyak hikmahnya. Karena darah yang mengalir ke otak hanya 20% saja. Makanya di dalam Islam ada yang namanya sholat 5 waktu. Untuk supaya apa? Untuk supaya darah yang mengalir ke otak itu normal. Karena kalau tidak pernah sujud akan terjadi miskomunikasi antara otak dengan darah. Bahkan ketika kita sering sujud, maka yang namanya penyakit migrain mulailah terobati. Bahkan orang wanita yang sedang hamil pun juga bisa
membuat lancar ketika bersalin, ya. Akan menghindari bayi kandungan yang songsang. Itu manfaatnya sujud. Coba aja kalau kita nggak percaya sedang flu gitu kan, di bawah sujud langsung itu langsung beraksi. Tapi setelah itu dalam plong gitu kan. Bahkan saya pun juga karena perjalanan dulu adalah pelaku tarian supi yang muter gitu kan. Pernah nggak ada yang melihat tarian yang muter? Nah, alhamdulillah saya dulu pelaku dari panggung ke panggung. Awalnya ketika masih baru pasti pusing. Nah, untuk menetralisir pusingnya itu dibuat dengan sujud. Nah, ketika sujud langsung hilang lagi. Jadi luar biasa hakikat makna di balik sujud itu. Kemudian duduk tahiyat atau duduk antara sujud dua itu untuk mengobati, menjaga penyakit wasir. Jadi setiap rukun fi'li, rukun yang bangsa gerakan di dalam sholat semuanya mempunyai hikmah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.